Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok AI 5, yaitu akan membahas tentang penggunaan RoboFlow menggunakan bahan uji coba Unripe Tomatoes Plus 3. Oke, adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama saya sendiri Trimawansah, yang kedua Mawar Sutianti, yang ketiga Kiki Astrianingsih, yang keempat Arman Maulana, yang kelima Fahrudin. Oke, baiklah kita langsung memulai ke langkah pertamanya. Yang pertama dengan cara membuat akun dan proyek pada RoboFlow. Yaitu dengan kita membuka website RoboFlow, kemudian klik untuk membuat proyek baru, terus memberikan nama pada proyek tersebut. Untuk langkah keduanya yaitu mengunggah dataset. Yang pertama, siapkan 100 dataset sampel tomat, tapi kami di sini hanya menggunakan sekitar 84 data saja atau foto tomat saja. Foto tomat pada pohon itu sekitar 50 lebih, dan foto tomat yang foto tomat yang dipetik itu sekitar 40-an atau 30 lebih, kurang lebih segitulah. Dengan cara yang pertama mengunggah ke RoboFlow, kemudian menunggu proses unggahan tersebut. Apabila proses unggahan tersebut sudah selesai, kemudian kita menyimpan dan mengklik bagian menu lanjutan. Oke, langkah ketiganya yaitu membuat pelabelan, yaitu mengundang rekan tim supaya membantu pelabelan lebih mudah agar lebih cepat proses pelabelannya. Yang kedua, apabila sudah mengundang teman potong bah. Langkah ketiga yaitu langkah ketiganya yaitu pelabelan. Agar mempermudah cara pelabelan ini, yaitu dengan cara kita mengundang rekan tim supaya membantu pelabelan ini agar cepat prosesnya. Apabila hal tersebut sudah selesai, kemudian kita memilih manual pelabelan dan memberikan label pada tomat secara manual. Proses pelabelan ini harus juga presisi, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari bagian-bagian tomat tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mawar Sutianti. Baik, saya akan melanjutkan langkah keempat, yaitu tentang argumentasinya. Yang pertama, pada RoboFlow pilih menu argumentation, tujuannya untuk mengatur metode argumentasi yang diinginkan. Kemudian tujuan lain dari argumentation ini juga dapat menambah jumlah dataset. Kemudian langkah kelima yaitu pemilihan terrain. Berikutnya, pilih menu pada custom terrain pada RoboFlow supaya mentraining dataset yang telah diupload. Setelah itu, pilih tempat mentraining dataset. Berikutnya yaitu langkah ke-6, di mana langkah ke-6 ini yaitu tinjauan dan pengeditan label. Langkah terakhir, pengujian pada proyek yang telah dibuat menggunakan gambar atau menggunakan kamera HP. Menguji menggunakan gambar dengan cara mengupload gambar di bagian try this model yang ada. Sedangkan menguji dengan menggunakan kamera HP, langsung saja mengarahkan kamera HP tersebut pada berkode yang tersedia pada RoboFlow. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik yang dihasilkan dari proses penggunaan RoboFlow ini. Grafik ini menunjukkan hasil evaluasi model YOLO 11 untuk mendeteksi buah tomat yang belum matang. Terdapat dua kurva utama, MAP atau Mean Average Precision dan MAP at 50/95 yang mengukur akurasi deteksi berdasarkan sebagai tingkat IOU atau Intersection Over Union. Pada awal pelatihan, MAP ini mengalami fluktuasi signifikan karena model yang masih menyesuaikan parameternya. Namun setelah 100 epoch, grafik mulai stabil, menunjukkan peningkatan kinerja model. Hasil akhirnya sangat baik, dengan presisi 100%, MAP-nya 99,50% dan recall 99,88%, menandakan bahwa model dapat mendeteksi objek dengan akurasi tinggi. Dengan deteksi yang
dengan deteksi hasil yang hampir sempurna. Model ini siap digunakan untuk mendeteksi buah tomat yang belum matang dengan cara yang sangat akurat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang graphics, box loss, class loss, dan object loss. Gambar ini menampilkan 3 grafik loss function dalam pelatihan model YOLO 11 untuk mendeteksi buah tomat yang belum matang. Loss function mengukur kesalahan model dengan tujuan meminimalkannya agar akurasinya meningkat. Di sini saya akan menjelaskan data grafik yang dihasilkan pada box loss. Menunjukkan kesalahan dalam menentukan bounding box. Awalnya tingginya 1 sampai 5, lalu stabil setelah 100 sampai 50 epoch. Menandakan peningkatan akurasi dalam mendeteksi lokasi dan objek. Yang kedua, grafik class loss mengukur kesalahan klasifikasi. Awalnya di atas 5 namun turun drastis setelah 50 epoch, menunjukkan model cepat belajar membedakan kategori objeknya. Grafik yang ketiga yaitu object loss untuk mengukur kesalahan yang dalam mendeteksi keberadaan objek. Awalnya tingginya kurang dari 2, lalu menurun dengan fluktuasi kecil setelah 200 epoch, menandakan model masih mengalami sedikit kesulitan dalam mendeteksi presisi yang tinggi. Jadi secara keseluruhannya grafik ini menunjukkan bahwa model telah belajar secara signifikan dengan loss yang menurun dan stabil. Ini menandakan model siap digunakan dalam deteksi objek di dunia nyata. Oke, jadi ini adalah hasil uji banding dari setiap data, yaitu data kami sendiri dari kelompok 5, yaitu foto tomat pada pohonnya dengan foto tomat yang sudah dipetik. Kami mengambilnya dari data kelompok 2. Terus yang hasil yang bawah yaitu tomat yang kami ambil dari Google. Jadi dapat dilihat itu adalah hasil banding dari project kami. Oke, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah.